Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariza Fitri dengan NIM 2038033 ingin memenuhi tugas perkembangan peserta didik dengan menjelaskan materi pembelajaran bentuk perilaku remaja yang menyalahgunakan media sosial dan studi kasus atau contoh nyatanya. Pengertian penyalahgunaan internet. Penyalahgunaan sosial media di kalangan remaja dapat diartikan dengan bentuk perilaku atau sikap baik yang dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama terhadap media sosial atau media online. Tetapi tidak pada kegunaan aslinya, melainkan sebaliknya, dan demi kepentingan pribadi serta dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur. Penyebab remaja sering menyalahgunakan internet. 1. Kondisi psikologis labil. Remaja adalah saat di antara masa anak-anak dan dewasa, sehingga kondisi psikologisnya sering labil. 2. Ingin mencurahkan isi hati. Karena kondisi psikologisnya labil, maka seringkali mencurahkan isi hatinya di jejaring sosial supaya orang lain tahu isi hatinya. Namun, jika menggunakan ungkapan yang buruk, maka akan menjadi masalah yang lain. 3. Kondisi lingkungan yang kurang memperhatikannya. Misalnya, kasih sayang yang kurang dari kedua orang tuanya atau kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang peduli dengannya. 4. Ingin mengekspresikan diri. Menurut survei, ada beberapa siswa yang sebenarnya terlihat pendiam, namun di jejaring sosial selalu terlihat ekspresif. Bahkan, hal itu dilarang karena ia tak mencerminkan dirinya yang sebenarnya. 5. Coba-coba. Seringkali remaja membuka situs web di internet karena coba-coba. Misalnya sebuah iklan di sebuah situs web, namun dapat menjadi kebiasaan yang buruk. Bentuk penyalahgunaan media sosial. 1. Upload foto tidak senonoh. Pasti pengguna media sosial sering melihat tentang kelakuan beberapa pengguna medsos yang gemar membagikan foto-foto tidak senonoh, entah itu milik pribadi atau foto-foto yang ia ambil dari internet. 2. Berbagi foto korban kecelakaan. Membagikan foto korban kecelakaan dengan kondisi yang sangat mengenaskan sebenarnya adalah hal yang tidak sopan. Bagaimana jika keluarga korban melihatnya? Pengguna medsos harus lebih bijak lagi dalam membagikan hal-hal semacam ini. 3. Berbagi foto korban perang. Mungkin ini bentuk dari simpati, tapi membagikan foto korban perang yang mengenaskan justru menyakiti kemanusiaan. 4. Berbagi foto anak kecil merokok. Hal ini tentu melanggar norma etika. Apalagi unggahan tersebut dilihat banyak orang dan biasanya sesekali menjadi bahan tertawaan. Apabila dilakukan di Indonesia, hal semacam ini justru mencoreng potret pendidikan orang tua Indonesia. 5. Mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah. Media sosial yang kita gunakan atas nama kita bukan berarti bisa kita gunakan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Mengumpat dengan kata-kata kasar lewat status di medsos pasti mengganggu pengguna lain. Hal ini kurang bijak untuk dilakukan di medsos. Selain itu, menyebarkan isu di medsos yang berpotensi menyebabkan konflik ras atau agama juga dilarang hukum. 6. Berjudi atau taruhan di media sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Ada yang pernah mengatakan bertaruh dalam satu pertandingan sepak bola yang dipublikasikan dalam media sosial itu melanggar aturan hukum. 7. Membuli di media sosial. Kalian pasti sering melihat praktik bully di media sosial, mulai dari membuli orang terkenal hingga teman sendiri menjadi hal lumrah. 8. Penyalahgunaan media sosial yang paling sering ditemui adalah atas nama eksis di media sosial dapat merusak alam. Seperti yang tengah marak di Yogyakarta, hancurnya sebuah kebun bunga karena remaja gaul yang ingin eksis di medsos. Hal semacam ini sangat disayangkan. Masih banyak lagi kasus perusakan lingkungan yang harusnya tak terjadi. 9. Pencemaran nama baik.
Kritik itu berbeda dengan pencemaran nama baik. Kritik terhadap pemerintahan atau tokoh tertentu tentu boleh karena Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi, jika menyebarkan berita hoax tentang seseorang, lembaga, atau institusi tertentu, tentu hal ini tidak dibenarkan. Nah, itu sebabnya kamu perlu hati-hati jika mengunggah status atau foto di media sosial. Jangan sampai merugikan orang lain apalagi dituding sebagai provokator. 10. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang paling sering ditemui salah satunya adalah mengumbar foto orang meninggal. Hormatilah kondisi jenazah dengan tidak mengumbarnya kepada publik, karena suatu saat apa yang kita perbuat akan berbalik ke diri kita sendiri. Jadi stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di timeline. Dampak negatif media sosial di kalangan remaja. Kalangan pelajar yang menggunakan media seperti Facebook banyak melahirkan perundungan cyber yang sama depresif, akibatnya seperti perundungan pada umumnya. Yang kedua, memicu kejahatan. Media sosial bisa menjadi lahan bagi predator untuk melakukan kejahatan. Anak-anak bahkan remaja belum tentu bisa mengidentifikasi orang yang dikenal melalui media sosial menggunakan identitas asli atau palsu. 3. Pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. 4. Komunikasi buruk. Semakin anak kecanduan media sosial, ia hanya akan mementingkan diri sendiri. Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain juga bisa menghilang. Hal ini karena anak-anak dan remaja tersebut tidak pernah berhubungan dengan masyarakat sekitar. 5. Ancaman ujaran kebencian. Penggunaan agama untuk kepentingan politik, seruan kebencian pada golongan minoritas, sampai praktek-praktek tingkah laku yang kasar, penuh kebencian sering hadir sehari-hari dalam genggaman tanpa saringan. Jika tak bisa memilah sejumlah informasi tersebut, anak-anak dan remaja rentan terhadap provokasi ujaran kebencian. 6. Perkembangan emosi. Pada remaja, perkembangan emosi tidak terlepas dari interaksinya dari lingkungan sosial. Bila lingkungan sosial yang ada di sekeliling remaja berupa lingkungan sosial yang virtual dan tidak pada kenyataannya, maka perkembangan emosi remaja juga cenderung tidak kuat. 7. Perkembangan fisik. Terlalu banyak menggunakan internet dapat menyebabkan perkembangan fisik remaja mengalami physical decline. Contohnya, problem visual seperti kelelahan mata, sakit kepala, bahkan penglihatan kabur. 8. Mengumbar rahasia. Media sosial kerap menjadi lahan untuk mengungkapkan isi hati. Bukan hanya remaja dan anak-anak, bahkan orang dewasa sering tidak menyadari. Media sosial justru menjadi media untuk mengumbar aib. Studi kasus tentang penyalahgunaan internet di kalangan remaja. Salah satu contoh kasus yakni perkara hacking Instagram milik VB20, anak dari seorang artis ibu kota, yang dilakukan oleh seorang pelajar SMA yang masih berusia 17 tahun. Pelaku meretas akun Instagram VA, kemudian menawarkan akan mengembalikan akun korban seperti sedia kala dengan meminta imbalan sejumlah uang. Itulah tadi materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.